أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم والنشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekali warga anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanlah syafaat Nabi kita Muhammad SAW, demikian seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-wali Allah, ulama dan guru-guru kita. Allah jadikanlah syafaat mereka itu untuk kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah beliau lahir di daerah Jailan, di sebuah kota yang terpisah daripada Tabaristan, 1 Ramadan tahun 470 Hijriah. Beliau wafat di negeri Baghdad 10 Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah. Umur beliau 91 tahun. Semoga dengan barakah Syekh Abdul Qadir Jailani Allah selamatkanlah kita di dunia, di alam barzah, di padang mahsyar, dan di surga dan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di suatu saat Pian berada di dalam kamar. Pian berzikir, beribadah kepada Allah, memuji, membesarkan, memuliakan, mengagungkan Allah. Tiba-tiba kamar Pian dipenuhilah cahaya terang, lalu membentuk rupa. Lalu berkata rupa itu, "Wahai hambaku, engkau adalah waliku. Engkau adalah orang yang dekat kepada aku. Engkau adalah orang yang sudah sampai kepada aku. Apapun yang aku haramkan, maka kepada engkau aku bolehkan." Nah, dia babian. Andai, ya kan, andai. Bisa ini mengundang kawan jalan tetangga, mengundang reporter. Ya, aku adalah wali Allah. Nah, iya sudah nih. Sembahyang kada lagi. Harta haram halal sudah. Bebas sudah hidup di dunia. Di suatu saat adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau di dalam kamar tempat beribadahnya
Beliau membesarkan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Maka tiba-tiba muncullah sebuah cahaya membentuk, wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah Tuhan, engkau adalah waliku, kekasihku. Maka apapun yang haram, yang aku haramkan, maka kepada engkau adalah aku halalkan. Ya kan? Sembahyang, kan sembahyang lagi. Bini orang halal, ada pernikahan, minuman keras halal. Nah, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani? Maka beliau berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pergi engkau, wahai yang terkutuk setan. Maka seketika cahaya itu pun menjadi gelap, lari, hilang. Sambil lari, sambil juga kuciak pulang. Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya engkau selamat dengan ilmu engkau. Sesungguhnya aku sudah menguji seperti ini 70 orang yang beribadah, maka mereka tersesat. Ya kan? Ya, nak harus sembahyang lagi nih. Minuman keras halal, ini ya kalau binian halal, berbernikahan lagi. Sesungguhnya engkau selamat wahai Abdul Qadir dengan ilmu engkau. Ya kan, maksud syaitan supaya lupa Allah. Selamat itu dengan diri, ujub, merasa diri berilmu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dengan rahmat Allah lah, karunia Allah lah aku selamat dari engkau. Ya, supaya jangan ujub, kembalikan kepada Allah. Nah, lalu suatu saat beliau bercerita dengan murid beliau kejadian ini. Lalu kata murid, wahai guru, pian tahu itu cahaya bukan Allah tapi syaitan, iblis. Di mana? Kata beliau, dari perkataannya, apa yang aku haramkan, aku halalkan kepada engkau. Ya kan? Nah, itu. Mengaku Tuhan tak? Mengaku Tuhan, ya kan? Apalagi pengajian aja, belajaran aja, gurunya biar ganal bana surban, nang kaya kataraan ayam. Ya kan? Jubah ganal bana, nang kaya surbarannya. Ujar sidin, pokoknya kita bila mengaji ini nah, ilmu ini nah, terus sembayangan lagi, ya kan? Minuman keras boleh. Apapun yang diperintah Allah boleh ditinggalkan. Apapun yang diharamkan Allah boleh aja dikerjakan. Ya kan? Itu nyata sasatnya itu tuh. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jalani, aku mengetahui dia adalah syaitan, iblis, dari perkataannya itu membolehkan yang haram. Karena inna Allah la ya'muru bil fahsya'i wal munkar, dalam Al-Quran,
Sesungguhnya Allah tidaklah memerintah dengan kejahatan, kemungkaran. Semoga dengan barakah Rasulullah, wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jalani, guru-guru kita, mudahan Allah selamatkanlah kita dari tipu daya iblis dan syaitan. Ya bah. Iblis itu iya datunya, syaitan itu anak buahnya. Tidaklah lahir anak cucu Nabi Adam kecuali Allah meletakkan di hatinya seorang daripada syaitan, anaknya yang ditugaskan. Maka Allah dengan rahmatnya juga tidaklah ada di hati manusia itu kecuali ada dua malaikat mulhim ngarannya yang membisikkan kebaikan. Jadi apa misi visi? Bujur-juran syaitan, ya kan? Misi visinya nih. Program kerja iblis syaitan ya apa? Syaitan ini sudah divonis Allah neraka abadi. Yalah terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Dendam dengan Nabi Adam. Karena Nabi Adam lah dia terusir dari surga. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinna lahum fil ardi la ughwiyannahum ajma'in. Ya kan itu dalam Al-Quran Allah menceritakan sumpah iblis, sumpah syaitan. Ya Allah, ulun akan menyesatkan Adam, mun kada Adam anak cucunya, sehingga dia bersama ulun di dalam neraka, ya kan? Jadi misinya nih. Nah, apa caranya supaya sebanyak-banyaknya anak cucu Nabi Adam ini bersamanya di dalam api neraka. Itu aja pembalasan iblis lagi lawan Nabi Adam. Saking dendamnya tuh. Jadi apa misinya? Satu, orang-orang yang kafir itu bagaimana caranya supaya hati-hati orang kafir itu tetap tertutup dari hidayah iman Islam, ya kan? Orang-orang kafir itu bagaimana caranya supaya hidayah iman jangan ada terbuka di hati mereka, supaya tetap kafir sampai ke mati. Yang kedua, yang sesat tetap di dalam kesesatannya. Ya kan? Kita ini alhamdulillah agama Islam. Namun Nabi bersabda, "Satafriqu ummati min ba'di." Setelah aku meninggal dunia, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka kulluhum finnar, seluruhnya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali Siti Wahidah. Adakah? Untung tak Wahidah tak? Selamat Wahidah tak?
masuk neraka. Kecuali satu aja. Lalu ditanya, ya Rasulullah, siapa yang selamat itu? Man ana wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Ya kan? Jadi sumber dalil kita itu Al-Quran satu, yang kedua Nabi, yang ketiga sahabat-sahabat Nabi, disebut ijma'. Ya kan, ijma'. Jadi Al-Quran, As-Sunnah, ijma'. Ada sebutin lagi qiyas. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, qiyas. Qiyas itu persamaan hukum. Nabi berzakat dengan gandum, kita berzakat dengan gandum lah. Lawan baras kala jarak fitrah. Nah itu kias ngarannya, persamaan hukum. Ada riwayat lain yang selamat itu adalah sawadul a'zam, mayoritas Islam. Jadi kita ini berapa penduduk dunia? Berapa? 8 miliar lebih. Ya kan, kada percaya hitungi, belum sudah menghitungi tak? 8 miliar. Ini sekarang manusia di dunia, di bumi sekarang nih, itu 8 miliar, 2. Yang beriman nang Islam, nang agama Islam, memuluk agama Islam itu adalah 2 miliar aja. 2 miliar, nang lainnya kapir tak? Nah, nang 2 miliar ini pulang, tak bagi pulang. Ya umat Islam ini 100%. Nang ahli sunnah wal jamaah berapa? Ahlu sunnah wal jamaah 70% ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian 20% Syiah di Iran. Coba di Indonesia ada juga Syiah ada juga. Ya kan? Nah kemudian yang lain-lain, nah yang macam-macam Jabariyah, Mu'tazilah, ya kan, Mujassimah, macam-macam Wahabi. Wah ini liberal. Nang sekolah kuliahan, masuk kuliahan agama. Wah ini hati-hati tak? Kuliahan agama tuh masuk liberal ajarannya. Nang waham tak? Ya kan, ham tuh liberal tak? Nah jadi nang selamat itu walaupun 73 kata Nabi 72 nang selamat, satu nang selamat, 72 nang celaka. Tatap nang satu itu nang besar mayoritas. Jadi mulai zaman Nabi, sahabat, tabi'in sampai kita sekarang itu ahlus sunnah wal jamaah di dunia mayoritas. Ahlus sunnah wal jamaah itu cirinya bermazhab, ya kan? Fikih kita di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Akhlaknya Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali. Ya kata tasawufnya, tauhidnya Imam Abdul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi nanti apa caranya? Nang sesat tetap di dalam kesesatannya. Ada nang kebatinan, kalau mau sembahyangan panggil Tuhan harap, baru kisah Tuhan nih. Sembahyang kada. Sesat juga itu. Jadi kayak caranya orang-orang yang sesat itu di dalam kesesatannya. Itu setan tak. Yang ketiga, nanti apa caranya? Orang-orang yang maksiat di dalam kemaksiatannya tidak bertaubat, ya kan, menang minuman keras, berzina, ya kan, riba, nggak ada sembahyang, nggak ada puasa. Nanti apa caranya? Hatinya itu ditutup oleh setan supaya jangan terbuka, anak bertaubat.
Yang keempat, orang-orang yang beribadah nanti apa caranya supaya ini ampih bau ibadah. Asalnya mau aja sembahyang, ampih aja sembahyang, dapatnya tak? Dapat syaitan tak? Dahulu rajin aja pengajian, rajin aja paurunan, ampih burunan, ayo dapatnya. Ampih burunan dapat syaitan. Ya kan untuk ilmu. Ya kan. Kemudian yang kelima, orang itu beribadah andai iblis kadakawa menegah dia dari beribadah, maka nanti apa caranya? Dikuranginya barang ibadahnya. Ya kan, nang wajibnya aja, nang sunah-sunahnya ditinggal, ba'diyah qabliyahnya dipalarnya aja oleh setan teh. Pian yang paling berat babakti lawan laki itu berbeda pian tak. Ya kan? Nanti apa caranya si istri kada taat lawan laki, dapatnya tak? Yang keenam, andai orang itu tetap beribadah, maka bagaimana caranya ibadah orang itu rusak? Ya kan? Dimasukkan oleh syaitan di dalam hatinya ujub, riya, sum'ah, sombong. Artinya dilupakan Allah di waktu, ya kan, di waktu beribadah itu dilupakan oleh syaitan kepada Allah bahwa dia dapat beribadah itu pertolongan Allah. Lupa, ujub jadinya tak rusak ibadah. Yang ketujuh, nah ini yang paling besar. Bagaimana caranya supaya orang yang beriman ini menjadi kafir? Karena bila kafir abadi dalam api neraka. Kalau sebesar-besarnya dosa masih ada iman, akhirnya ke surga juga. Jadi yang paling besar ini misi-misinya, ya, adalah bagaimana caranya supaya orang yang beriman itu menjadi kafir. Orang yang kafir tetap kafir, karena itu menjadikan abadi di dalam api neraka. Bagaimana usaha kita melawan syaitan ini? Ya kan? Kita kadang merasa kita ini syaitan senantiasa kada pernah guring memikirkan nang apa kita salah, sasat, berdosa. Kitanya guring-guringnya nyaman aja, santai-santai aja, dan kita kada merasa dimusuhi syaitan. Kenapa? Orang yang kada ada, naranya ada, nyaman aja melawan. Ini syaitannya di dalam hati kita. Ya, betapa beratnya menghadapi musuhnya di dalam hati kita, di dalam diri kita. Maka usaha ikhtiar kita melawan syaitan ini adalah yang pertama dengan selalu belajar, menuntut ilmu. Bila orang tuh kada belajar, kada menuntut ilmu agama, biar kada digoda syaitan, sasat sendirian, tak salah sendirian, ya kan? Jika ibadahnya salah, nyakda berilmu. Beribadah kena ujub, riya, sum'ah, masukkan tak? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in da'amah wa da'amatu hazadin al-fiqhu wa la faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin.
Sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada tihangnya, dan tihang agama Islam ini adalah belajar, memaham agama. Sungguhnya satu orang yang dia paham dengan agama itu lebih berat bagi syaitan bagi orang yang ahli ibadah 1000 orang tetapi ilmu agamanya kurang. Ya kan? Supaya menjadi musuh berat bagi setan, selalu menuntut ilmu. Ada di mana pengajian hadiri. Yang kedua, jangan pamandir. Ya kan? Bila orang tuh pamandir tanpa digoda setan, sendirinya tak salah ya nak. Sabda Nabi, siapa banyak berkata-kata banyak tersalah. Bila banyak tersalah banyak dosa. Bila banyak dosa nerakalah tempatnya. Ya kan? Yang pemandir kecuali nambahin, jangan berzikir, bersalawat, nambahin baik aja. Jangan asbun, asal bunyi. Ya kan? Hati-hati. Lidah ini. Sabda Nabi, wakhzin lisanaka ila min khairin fa innaka bizalika taghlibu syaitan. Peliharalah lidah engkau kecuali yang baik-baik, sesungguhnya dengan itu engkau akan mengalahkan syaitan. Ya, yang ketiga, mengalahkan syaitan yaitu dengan beristighfar dan taubat. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qala wa izzatuka ya rabbi la abrahu agwi ibadaka ma damat arwahuhum bi ajsadihim. Faqala rabbi wa izzati wa jalali la azalu aghfiru mastaghfiruni. Sabda Nabi, sesungguhnya syaitan berkata kepada Allah, ya Allah, demi kebesaran dan kemuliaan engkau, senantiasalah aku akan menyesatkan mereka hamba-hamba engkau selama ada ruh masih ada di jasad mereka itu. Maka kata Allah, demi kebesaran dan kemuliaanku, aku pun senantiasa mengampuni mereka selama mereka mau minta ampun. Ya kan, namanya kita manusia, tempat salahnya ya kan, dan khilaf. Inna al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan terlupa. Ya kan? Kalau bukan Nabi, bukan Rasul, pasti berdosa, pasti tersalah. Ya kan, hingga orang alim bisa tersalah. Wali pun masih bisa juga tersalah. Nah, apalagi kita orang awam jahil ini. Maka sebetulnya lagi hendak kalahkan setan, akui dosa dan minta ampun. Beristighfar sehari 1000 kah? Ya kan? Kalau 1000 kebanyakan sekali aja. Cuma diulang-ulang sampai 1000 kali. Sekali aja. Baca istighfar sekali aja. Cuma diulangi sampai 1000. Ya kan? Sebelum beristighfar pakai hati, ya Allah, ulun salah, ulun zalim, ulun banyak salah. Banyak perintah pian ulun kada melaksanakan, banyak larangan pian ulun melanggarnya zahir batinnya. Ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan ulun zahirnya, batinnya, sengajanya, kada sengaja seumur hidupnya. Ya Allah, ampuni ulun. Nah, ada istighfar. Pamirah, pamikura istighfar. Istighfar itu nama bagi zikirnya. Istighfarnya astagfirullahalazim. Itu nak handap. Nah, panjang lagi, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Nah, panjang lagi, saya tulis istighfar, Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa bika mastata'tu sampai akhir.
Ada riwayat lain, sabda Nabi SAW, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'ksiru minha fa inna iblisa qala ahlaqtun nas bizunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu zalika ahlaqtum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Sabda Nabi, lazimkan atas kalian dengan banyak mengata la ilaha illallah dan beristighfar. Perbanyaklah dari keduanya, karena sesungguhnya iblis berkata, aku binasakanlah manusia itu dengan dosa, tetapi mereka membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Yang kelima, yang keempat, banyaki sholawat dan salam atas Nabi. Ya kan? Sholawat dan salam atas Nabi. Karena sholawat ini pasti diterima Allah. Ada perkataan Guru Selumpul, kata beliau, aku dibukakan Allah bahwa yang paling ditakutkan oleh syaitan itu adalah istighfar dan sholawat. Ada perkataan guru tak? Karena sholawatnya pasti diterima. Kadang kau diganggu oleh syaitan, ujub, riya, masukkan, sum'ah, masukkan, ya kan? Berjalan nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kah, mudahan sekampungan mengadakan aku subuh salawat, tetap diterima Allah. Jadi orang yang bersalawat ini kadang kawat diganggu setan, pasti diterima Allah. Kenapa? Karena kesayangan Allah dengan Nabi Muhammad. Banyaki salawat. Yang keempat, yang kelima, berusahalah senantiasa ingat kepada Allah, hati kita. Sabda Nabi SAW, asyaitan yaltaqimu qalbu ibni Adam, fa iza zakallah khanasa indahu wa iza nasiyallah iltaqama qalbah. Sesungguhnya syaitan itu melumu kah napa? Nang kayak gajah tuh lah. Gajah tuh orang untungnya. Ya kan? Itu bila hati kita lupa kepada Allah. Nah, ya kan, hati kita tuh dilumur kan oleh setan. Ya kan? Tetapi bila hati kita ingat kepada Allah, dilepasnya tak. Ya kan? Maka berusaha senantiasa ingat Allah. Ya kan? Mengingat bahwa alam ini ciptaan Allah, pengaturan Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah, tauhidul af'al lainnya, atau mengingat rahmat Allah, nikmat Allah bisa juga, atau mengganang sifat-sifat kebesaran Allah, sifat 20 itu dipahami, berdiam, dipahami, diganang. Ya kan? Ingat Allah Ta'ala. Yang keenam, banyak-banyak berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya kan? Banyak membaca a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Kita ini seolah baca aja, cuma kada tahu apa itu. Ya kan? Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang tertutup. Ada hadis Nabi lagi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, Rabbi a'udzubika ayahdurun. Di Latin itu ada tulisannya, ya Allah, ulun berlindung kepada Dian daripada godaan syaitan.
Ada seorang wali Allah Ta'ala, belum kada ingat ngarannya nah. Beliau ini beliau berdoa kepada Allah, Allahumma innaka sallatta alaina adwan basiran bi'uyubina muttalian ala auratina yarana wa qabilu min haythu la narahum Allahumma fa'ayyishum minaka ma yasum min rahmatika wa qanitumika ma qanatuhum min afrik wa bait banana wa bainahum kama bata bainahum wa baina jilid innaka ala kulli syai'in qadir. Dibaca sidin pagi subuh di Imdad Guru Sumunggo itu ada tulisannya, tak cari dari awal sampai akhir. Lalu suatu saat datanglah orang tua, datang ke elang, kada memberi salam. Nah, kalau dia sidin ini kada memberi salam. Sekalinya ulun iblis, ulun syaitan, cocok aja di sini kada memberi salam, menyerupa lah di sini nih. Guru, ulun ada permohonan lawan dia. Ya kah, maukah pian mengabulkan? Ujar guru, inja aku kabulkan. Ya kah. Doa yang pian baca itu jangan pian sampaikan lawan murid pian. Ujar guru, kenapa? Karena siapa yang membaca doa itu, maka dia Allah, ya kan? Dia dipeliharakan Allah daripada ulun dan anak buah ulun. Aja jadi sini kerapa aman aja. Aja kerapa akan disampaikan. Usaha jadi tulis ini banyak-banyak dibagi sini murid sini. Ya kan? Mahampas kopiah itu setan tak bongol aja di setan. Jangan cari ke nanti. Makanya kita sebelum sembahyang, ya kalau rajin auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca qul a'udzu birabbin nas, ya rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, ya rabbi yahdurun. Nya pada hakikatnya iblis syaitan itu ciptaan Allah juga. Ya kan? Pada hakikatnya. Dan godaan-godaan jahat-jahat itu pun pada hakikatnya perbuatan Allah juga pada hakikatnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita datang kepada Allah, minta perlindungan. Itu hikmahnya. Ini misal. Ya kan misal. Ulun ini orang sugih. Amin. Oh, beratnya mah beneran. Misal ulun ini orang sugih. Amin. Ini apa? Kalau pada tahu lah tentang jawabin aja. Baru tahu tuh. Misal ya kan, rumah besar bertingkat, ya kan, mobil 4, bini 4. Maka di pintu gerbang ini lun andaki anjing. Ya, anjing. Siapa yang mendekat ke rumah ulun itu, maka pasti anjing itu bersuara menakuti. Ya, bahkan bisa menerkam. Ya. Sedangkan pian misal, cuma misalnya jangan kurang susah. Pian kada boleh tidak harus datang kepada ulun, minta bantuan, minta hotangi. Ya kan bisa. Nah, nage caranya dia. Nage bakal lahiran anjing kan nage Pak. Bakal lahiran anjing. Nyata kalah sudah tajamnya kuku gigi. Padahal pian perlu kepada Allah. Mana nage caranya? Ya, iya kan? Panggil ulun, guru. Panggil guru, ujar ulun ya kan, turun naik ulun kok kalau ulun ya kan, ujar ulun, ya kan, maka anjing itu langsung duduk tanya, ini ya kan, paham lah. Pada hakikatnya iblis syaitan itu ciptaan Allah juga, godaan itu ciptaan Allah juga. Tetapi Pak, ya kan, maka syaitan ini sebenarnya
Tasarah Allah juga ada kalanya dijadikan Allah syaitan ini menjadi jalan kebinasaan kita, ya kan? Nah makanya kepada Allah berlindung supaya syaitan ini jangan dijadikan Allah menjadi sebab kebinasaan kita, ya kan? Berlindung kepada Allah. Dan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Semoga Allah selamatkan kita daripada godaan iblis syaitan ini di dunia akhirat sampai akhir hayat kita, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.